Ku jawab panggilan dan pilihan Tuhan bagi diriku untuk setia melayaninya. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan bukan karena kita memiliki standar moral, standar kesalehan, standar kebaikan yang lebih daripada manusia yang lainnya yang ada di bumi ini. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa kita, dan oleh karena dosa itu maka akan berakhir pada maut atau pada kematian. Ketika Tuhan memanggil dan memilih kita, itu berarti kita mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ketika Tuhan memilih dan memanggil kita sekalian, itu berarti kita mendapatkan kasih karunia di hadapan matanya. Dan kasih karunia Allah itulah yang Alkitab katakan ialah hidup yang kekal, hidup Allah Zoe dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa jawaban kita ketika Tuhan memanggil dan memilih kita menjadi umatnya atau muridnya? Apa respon kita terhadap panggilan dan pilihan Allah bagi kita secara pribadi untuk melayani Dia? Apakah kita memberikan respon ya, atau malah kita berkata tidak? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yeremia sebagai seorang yang masih muda, dia dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi bagi kerajaan Yehuda selama 40 tahun. Ia melayani termasuk juga di hari-hari terakhir sebelum Yehuda atau kerajaan Yehuda, Yerusalem, dibinasakan dan dibawa ke dalam pembuangan di Babel sekitar tahun 627 sampai 586 BC atau before Christ, sebelum Masehi. Ku jawab panggilan dan pilihan Tuhan bagi diriku untuk setia melayaninya. Dengan jalan bagaimana? Kita akan perhatikan beberapa hal. Diawali dengan mendengar dan meyakini firman Tuhan yang meneguhkan panggilan dan pilihan Tuhan terhadap diri kita. Itulah yang terjadi dengan Yeremia, di mana Tuhan memanggil dia, memilih dia menjadi seorang nabi. Tetapi untuk meneguhkan panggilan dan pilihan Tuhan itu, Tuhan menyatakan kepada dia firman-Nya. Karena itu dikatakan dalam ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Semua kita yang hadir di sini, apakah kita meyakini panggilan dan pilihan Tuhan bagi diri kita masing-masing, di mana Tuhan meneguhkan panggilan dan pilihannya itu melalui firman-Nya yang dinyatakan kepada kita pribadi lepas pribadi. Hari ini ada peneguhan, pentabisan pengurus gereja di tempat ini. Apakah kita memberi respon terhadap panggilan pilihan Tuhan bagi kita untuk menjadi pengurus gereja ini, di mana melalui kebenaran firman ini Tuhan meneguhkan panggilan dan pilihan Tuhan bagi diri kita masing-masing untuk kita terlibat dalam panggilan pelayanan Tuhan percayakan kepada kita, baik di gereja ini, di lingkungan masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, panggilan dan pilihan Tuhan itu bagi diri kita masing-masing diteguhkan
dengan firman yang kita dengar dan yang kita terapkan, seperti yang Tuhan katakan kepada Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku. Jadi kepada kita masing-masing hari ini, firman Tuhan yang sama ini datang kepada kita, dan kita memberikan respon terhadap kebenaran itu untuk kita terapkan bagi diri kita, dan mengucap syukur untuk panggilan dan pilihan Tuhan yang Tuhan teguhkan terhadap diri kita masing-masing melalui kebenaran firman-Nya. Memberi diri kita kepada Tuhan untuk menjalankan rencananya sesuai panggilan dan pilihannya bagi pribadi kita. Untuk menanggapi panggilan dan pilihan Tuhan bagi diri kita masing-masing, diperlukan suatu tindakan yang nyata dari diri kita masing-masing dengan jalan memberi diri kepada Tuhan, bukan untuk menjalankan rencana kita, tetapi kita memberi diri kepada Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan bagi kita? Itulah yang kita jalankan. Apa rencana Tuhan bagi kita? Itulah yang kita perlu memberi diri kita untuk menerapkan rencana Tuhan itu bagi diri kita masing-masing, sesuai dengan pilihan, sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Tuhan menyatakan mengenai Yeremia dalam ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Jadi jauh sebelum kita ada, jauh sebelum Yeremia ada, Tuhan sudah memiliki rencana dengan membentuk dia, bahkan sebelum dia ada dalam rahim ibunya. Yakinkah saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini bahwa Tuhan punya rencana jauh sebelum saudara saya terbentuk dalam rahim ibu? Apa rencana Tuhan bagi kita masing-masing? Di dalam kitab Yeremia juga Tuhan mengatakan bahwa dia mengetahui rancangan apa yang ada dalam diri Tuhan mengenai kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kehancuran, bukan rancangan malapetaka. Rancangan Tuhan itu bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Rancangan keberhasilan dan keberuntungan, itulah rancangan Tuhan. Dan saya mau sampaikan kepada saudara sekalian, tidak ada satu setan dua binatang, tidak ada siapapun dengan kekuasaan yang dia miliki yang dapat menghancurkan rencana Tuhan bagi kita masing-masing. Satu-satunya yang bisa menghancurkan rencana Tuhan itu adalah kita sendiri. Bagaimana cara kita menghancurkan rencana Tuhan? Dengan pemberontakan kita, dengan ketidaktaatan kita. Itulah satu-satunya cara yang dapat menghancurkan rencana Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sombong, ketika kita angkuh, ketika kita memberontak, ketika kita tidak percaya, ketika kita tidak taat kepada Tuhan sebagai Sang Tuhan atas kehidupan kita sekalian. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu, Tuhan telah mengenal. Saya secara pribadi, saya secara jujur memberitahukan kepada saudara bahwa sampai hari ini saya tidak terlalu banyak tahu tentang diri saya sendiri. Kenapa timbul seperti ini, seperti ini? Kenapa saya asal dari sini, kemudian begini-begini, dalam pengalaman hidup saya seperti ini? Saya juga belum mendapat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang diri saya sendiri. Berarti walaupun kita yang punya diri ini, kita terbatas untuk mengenal diri, terbatas untuk mengetahui diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, jauh sebelum kita dalam rahim ibu kita, Dia sudah mengenal kita secara detail. Tuhan tahu kelakuan-kelakuan kita, saudara-saudara.
kurang kita di mana, lebih kita di mana. Dia tahu apa yang tersembunyi di hadapan manusia yang kita lakukan di bawah pohon pisang. Tuhan tahu. Tahu atau tidak? Tahu. Dia kenal betul, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kemudian bukan hanya mengenal, tapi juga menguduskan. Apa artinya menguduskan, saudara-saudara? Menguduskan itu berarti Dia memisahkan kita untuk tujuan dan rencananya bagi kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara yang memberi diri kepada Tuhan untuk menjadi pengurus gereja ini, saudara tabiskan hari ini. Itu artinya Tuhan sudah mengenal saudara dan menguduskan saudara untuk tujuan pelayanan yang berlangsung di gereja ini. Mengkhususkan saudara, dan kita punya tanggung jawab ketika kita dikhususkan untuk panggilan rencana Tuhan itu. Kita juga harus bersedia untuk dikuduskan supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Kemudian menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dia yang menetapkan, saudara-saudara. Jadi pertama-tama itu penetapan bagi diri kita itu untuk menjadi pengurus gereja itu sebenarnya Tuhan yang menetapkan. Tapi Tuhan memberi kepercayaan melalui pemimpin di gereja kita. Tuhan yang menetapkan kita. Apakah kita mau atau tidak itu bergantung kita. Tetapi kalau kita mau, maka Tuhan sendiri yang melengkapi kita untuk menjalankan tugas pelayanan. Seperti halnya Yeremia diberikan suatu kemampuan oleh Tuhan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Apa itu nabi? Nabi itu memang jabatan pelayanan, tapi fungsi nabi itu kita bisa jalankan dalam kehidupan kita sekalian. Apa fungsi nabi? Fungsi nabi itu adalah menjadi penyambung lidahnya Tuhan kepada umat. Itu berarti begini, kalau kita menanggapi panggilan Tuhan bagi kita sekalian, pilihan Tuhan, penetapan Tuhan bagi kita untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, kita harus menjadi umat yang suka mendengar apa yang Tuhan katakan, dan berdasarkan apa yang Tuhan katakan itulah yang kita teruskan kepada umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita sampaikan kepada mereka, entah di dalam lingkungan jemaat seperti ini, demikian juga di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk bekerja atau melaksanakan tugas-tugas harian kita. Itulah tempat di mana Tuhan menugaskan kita untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan firman-Nya, menyampaikan kebenarannya kepada umat yang ada di tempat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengatakan di sini bahwa sebelum Yeremia lahir, Tuhan telah menetapkan dia untuk menjadi seorang nabi. Hal yang sama yang harus kita yakini, bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana bagi kita masing-masing. Tuhan yang mengenal kita, Tuhan memuduskan kita, dan Tuhan yang menetapkan kita sesuai dengan rencana Tuhan dalam penugasan Tuhan bagi kita untuk melaksanakan panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita masing-masing. Jadi sebagaimana Allah memiliki rencana bagi hidup Yeremia, demikian juga Tuhan mempunyai rencana bagi hidup kita masing-masing. Apa sasaran Tuhan bagi hidup Yeremia dan bagi hidup kita? Sasaran Tuhan adalah agar kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, dan membiarkan Dia untuk bekerja di dalam diri kita, menggenapi rencananya melalui hidup kita dan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana halnya Yeremia, dia hidup sesuai dengan rencana Allah. Dia hidup sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan bagi dirinya. Tapi itu juga meliputi pikul salib, menyangkal diri, dan penderitaan. Itulah yang mewarnai kehidupan dan panggilan Yeremia. Sekalipun demikian, Allah
senantiasa bekerja untuk mendatangkan hal yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara, kita harus ingat panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, bekerja bagi Tuhan, juga mencabut pikul salib itu, penderitaan itu. Tetapi semua hal yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bukan untuk semua orang, tapi bagi mereka memenuhi syarat yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu yang mengasihi Dia. Kalau kita memberi hidup kita kepada Tuhan sesuai panggilan dan pilihan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk pilihan Tuhan, lalu kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan kita melayani Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa mengubah hal yang negatif menjadi kebaikan kita, karena kita mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masing-masing kita ini, saya percaya, kita adalah orang-orang yang dipilih, kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Dan di dalam kita melaksanakan rencananya, kita harus pastikan diri kita ini, kita menjawab panggilan pilihan Tuhan dengan cara mengasihi Tuhan. Bagaimana kita meresponi panggilan dan pilihan Tuhan bagi kehidupan kita? Dengan menyadari dan mengakui ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Dengan kita menyadari kekurangan kita, ketidakmampuan kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita terbuka untuk diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang dasar. Tuhan tidak mungkin bisa memperlengkapi kita dengan kuasa rohnya yang dasar, yang luar biasa, kalau kita ini tidak menyadari, tidak mengakui keterbatasan dan kekurangan diri kita sekalian. Para rasul, mereka bukanlah orang-orang yang terlalu hebat dibandingkan dengan kita. Mereka punya kelemahan-kelemahan diri. Ada di antara mereka yang menyangkal Tuhan, bahkan ada yang mengkhianati Tuhan. Ada yang begitu marah ketika menghadapi suatu persoalan, tidak diizinkan untuk melewati dalam sebuah perjalanan. Dua rasul, Yakobus dan Yohanes, bahkan meminta Tuhan untuk bisa menurunkan api. Ini merupakan bentuk kemarahan, bentuk kekurangan, kelemahan yang terdapat dalam diri mereka, walaupun mereka rasul Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan, ketika Yesus naik ke surga, apakah mereka semuanya memiliki iman yang hebat? Ternyata tidak. Alkitab berkata mereka juga masih ragu-ragu. Ada keraguan, ada kebimbangan. Bahkan ketika mereka di Bukit Zaitun menyaksikan kenaikan Kristus ke surga, para rasul itu, mereka adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan yang sama seperti kita. Kalau kita menyadari kekurangan kita, keterbatasan diri kita, ketidakmampuan diri kita, maka itu menjadi jalan terbuka bagi Dia, Tuhan Sang Pencipta kita, untuk memperlengkapi kita dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Itu menjadi jalan terbuka bagi kita untuk menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk menjalankan kehendaknya. Karena itu Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus
ketika Roh Kudus turun ke atas kami. Dengan Roh Kudus turun ke atas kita, memperlengkapi kita dengan kuasanya dan tempat yang maha tinggi, itulah yang membuat kita bisa menjadi saksi yang efektif, yang bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di seluruh Yudea, juga di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Apa itu artinya bagi kita? Artinya jangkauan pelayanan kita diperluas oleh Tuhan ketika kita menyadari dan mengakui keterbatasan diri kita. Dan dengan pengakuan keterbatasan diri kita, kita mau membuka diri, kita mau menjadikan diri kita ini wadah bagi kuasa Roh Kudus bekerja dengan dasar dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yeremia sebagai seorang yang masih muda, Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia untuk menjadi seorang nabi. Tapi ketika Tuhan memanggil dia, dia menyadari keberadaan dirinya, kekurangan dirinya. Itu sebabnya dia ungkapkan itu dalam ayat yang ke-6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Dia menjadikan alasan kemudaannya, dan karena kemudaannya dia mengungkapkan bahwa dia tidak pandai bicara menghadapi para imam yang sudah korup, menghadapi raja-raja. Karena Yeremia ini dia melayani di bawah pemerintahan beberapa raja, seperti yang disebutkan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dia menghadapi orang-orang hebat, orang-orang besar yang memiliki pengaruh, memiliki kedudukan di masyarakat. Karena itu dia berkata, aku ini masih muda, aku tidak punya kemampuan untuk berbicara menghadapi orang-orang hebat itu. Orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, selalu menyadari diri mereka bahwa mereka itu tidak mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab dan berikan dengan kekuatan mereka sendiri. Itulah orang yang rendah hati. Tapi orang yang sombong itu dia berpikir bahwa dia begitu hebat, sehingga dia menjalankan segala sesuatu dengan kemampuan diri, kehebatan diri, dan dia tidak mengakui pemerintahan Tuhan dalam hidup dia. Tapi nabi yang benar, hamba Tuhan yang benar, yang beri diri kepada Tuhan, selalu menyadari kekotoran diri, ketidakmampuan diri, ketidaksanggupan diri. Dan karena itulah orang seperti ini merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk memperlengkapi dia dengan kekuatan kuasa Allah. Kita mengetahui saudara seperti Petrus, dia orang yang pernah takut sehingga dia menyangkali titik di mana dia mengalami kekurangan itu. Itulah yang Tuhan mau pakai untuk memperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang mati. Sehingga orang yang tadinya begitu takut akhirnya begitu berani ketika Roh Kudus menguasai dia. Dia tidak takut lagi. Silakan kamu putuskan, apa taat pada kamu, taat kepada manusia atau kepada Allah. Tapi bagi saya, kata Petrus, saya lebih taat kepada Allah. Walaupun demi ketaatan saya kepada Allah, saya harus tanggung itu dengan nyawa saya sendiri. Keberanian itu datang dari mana? Keberanian itu datang karena dia sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara yang kasih, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun raja, imam yang korup, rakyat yang memberontak, siapapun, Tuhan menugaskan dia. Tuhan memberikan kepada dia penugasan sebagai seorang utusan. Saudara, kita semua adalah utusan Tuhan di bumi ini. Amin. Kita adalah duta-duta besar yang Tuhan tempatkan di bumi ini mewakili kerajaan Allah untuk memberitakan berita yang perlu dunia dengar, berita Injil Yesus Kristus. Itu berita yang terbaik yang Tuhan percayakan kepada gereja, di mana berita itu tidak kita temukan di dalam agama, di dalam kepercayaan manapun, tapi itu hanya kita peroleh dalam Injil Yesus Kristus. Dan Tuhan memberikan kepada kita penugasan. Tuhan memberikan kepada kita suatu penugasan sebagai utusan. Kepada siapapun Tuhan utus kita, maka kita harus pergi. Tidak boleh tidak.
Tuhan katakan ketika Yesus naik ke surga, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bukan hanya suku tertentu saja. Tuhan tidak berurusan dengan suku tertentu saja, tapi Tuhan mengatakan bahwa tugas keputusan bagi kita sebagai gereja adalah pergi jadikan semua bangsa murid. Karena itu kepada Yeremia Tuhan berkata, dan hal ini juga Tuhan katakan kepada kita, kepada siapapun Tuhan utus kita, kita harus berkata kepada Tuhan, siap Tuhan, saya mau pergi. Amin. Atau saudara kemudian berkata, Tuhan saya kurang sehat ini, saya ada sakit tertentu ini. Saudara yang kasih, ketika kita katakan kita siap, sakit itu pasti pergi, kita sehat. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan, jangan disembunyikan. Kalau Tuhan sudah menyatakan kepada kita sesuatu untuk kita sampaikan, walaupun itu gubernur, presiden, atau siapapun dia, kita harus sampaikan. Walaupun kepala terpotong. Contoh-contoh di Alkitab kan kita sudah baca. Yeremia harus masuk penjara, masuk sumur. Itu yang dialami oleh Nabi Yeremia, saudara-saudara. Tuhan katakan, apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Berarti Tuhan menuntut di dalam menjalankan tugas yang Tuhan persiapkan. Ketika Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus, maka Tuhan mau kita menjalankan penugasan itu dengan penuh ketaatan kepada Dia yang memberi tugas itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan seperti ini kepada kita, bahwa Dia menyertai di dalam kita menjalankan tugas pengutusan, seharusnya hal ini membuat kita tidak perlu takut lagi. Ada keberanian untuk memberitakan firman. Tidak perlu takut, karena di dalam kita menjalankan semua tugas pelayanan Tuhan persiapkan, ada Tuhan yang menyertai kita. Memang kita tidak melihat Tuhan, tapi kehadiran Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, karena kehadiran Dia tidak bersifat fisik. Kalau saya membutuhkan seorang sekarang ini, yang saya butuhkan itu ada di Solai sana, tidak mungkin Dia bisa menolong saya di waktu sekarang ini, karena Dia dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia memerlukan 3 jam untuk sampai ke sini. Berarti 3 jam sudah berlalu, saya tidak mendapatkan pertolongan apa-apa. Tetapi Tuhan kita hadir dimanapun kita ada, karena kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Allah Roh adanya. Tuhan katakan begini, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutku. Saya memahami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa tadinya Yeremia ini memang mengemukakan kelemahan dirinya dalam hal dia tidak pandai bicara. Saudara, apa yang Tuhan lakukan berkaitan dengan kelemahan diri yang diungkapkan oleh Yeremia tentang dirinya kepada Tuhan? Pada bagian mana kita mengakui bahwa kita punya kelemahan, Tuhan berurusan dengan kelemahan itu dan memberikan kepada kita kekuatan. Apa kekurangan dia di sini yang dia ungkapkan? Dia bilang dia tidak pandai bicara. Kalau tidak pandai bicara itu berurusan dengan apa? Dengan telinga atau dengan hidung? Atau dengan kaki? Dengan mulut. Ketika dia mengungkapkan kekurangan kelemahan dirinya bahwa dia tidak pandai bicara, maka Tuhan berurusan dengan itu. Apa yang Tuhan lakukan di sini? Alkitab berkata, lalu Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulutku. Saudara, kalau saudara memiliki mulut yang cerewet, yang suka maki-maki, sampaikan itu kepada Tuhan. Yang suka kutuk orang, sampaikan itu.
Saya memang pandai bicara, bukan pandai bicara memberitakan firman, menyampaikan kesaksian tentang engkau, tetapi yang saya lakukan ini adalah mengutuk orang, memaki orang, menghina orang. Segala macam hal yang kotor keluar dari mulut saya ini Tuhan. Mari kita menyampaikan apa yang menjadi kekurangan diri yang kita ungkapkan melalui mulut-mulut kita ini. Ketika saya buka mulut saya dan saya berbicara, bukan bau yang harum yang menyebarkan keharuman nama Tuhan, tetapi bau busuk, bau kotor. Tuhan dihina melalui perkataan-perkataan yang kita katakan, yang keluar dalam bentuk kutukan, dalam bentuk makian dan sebagainya. Kalau kita memiliki kelemahan diri seperti itu, mari kita katakan kepada Tuhan, aku mempunyai kelemahan diri berhubungan dengan mulutku ini. Pada bagian mana kita menyerahkan diri, menyerahkan kekurangan diri kita, pada bagian itulah Tuhan berurusan dengan kita. Dia mengakui keterbatasan diri, tidak pandai bicara, lalu Tuhan mengulurkan tangan, menjamah mulutnya. Mari saudara memberikan mulut kita dijamah oleh Tuhan. Amin. Ketika Tuhan menjamah mulut kita, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Pada saat kita mengakui keterbatasan diri kita, bahwa kita tidak mampu berkata-kata seperti halnya Yeremia menghadapi orang-orang hebat, orang-orang besar, maka di titik itulah Tuhan datang untuk mengulurkan tangan, menjamah mulut kita dan menaruh perkataan-perkataan Tuhan untuk kita sampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memakai bibir mulut kita ini sebagai sarana dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan firman melalui bibir mulut kita. Itu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Pada saat kita berbicara atas nama Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain dengan kuasa kekurapan yang dasar. Karena itu firman Tuhan berkata, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau. Jadi dia tidak angkat dirinya sendiri, tapi Tuhan yang angkat. Jadi kalau ada pentampisan di sini, saudara tidak angkat diri sendiri, Tuhan yang angkat. Tapi melalui pemimpin dalam sebuah gereja mempercayakan kepada kita tugas-tugas tertentu untuk kita berfungsi dalam pelayanan, baik di gereja maupun di luar gereja. Ketahuilah pada hari ini Tuhan katakan kepada Yeremia, dan hal ini bukan hanya kepada Yeremia, tapi firman ini untuk kita sekalian. Amin. Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Dengan tugas apa? Tugas untuk mencabut, merobohkan. Saudara-saudara, ada hal-hal yang tidak baik yang kita hadapi di dalam sebuah penugasan pelayanan. Kerja kita cabut, robohkan, membinasakan, meruntuhkan. Nah, saya mau tanya, ketika hal ini sudah lakukan, ada perlawanan kan tidak dari orang? Ketika rumahnya dirobohkan, hidupnya dihancurkan, ada perlawanan atau tidak? Ada perlawanan, karena dia selama ini sudah senang untuk berbuat dosa itu, tapi Tuhan suruh kita untuk hancurkan kesenangan dia. Ada perlawanan, saudara-saudara. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Apapun yang aku taruh dalam mulutmu, firmanku, engkau harus sampaikan. Itulah hamba yang setia, menjalankan kehendak Sang Tuhan. Tapi bukan hanya membinasakan, menghancurkan, tapi juga untuk membangun dan menanam. Jadi dosa harus dihancurkan, dipatahkan, tapi orang yang berdosa itu juga harus dipulihkan untuk menerima hidup baru, dibangunkan kehidupannya. Itulah penugasan Tuhan berikan kepada kita dalam menjalankan panggilan dan pilihan Tuhan untuk menjadi utusan. Firman Tuhan berkata begini, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan kehebatan dan pengetahuan yang kita miliki, walaupun kita juga harus belajar
banyak hal, supaya kita mengetahui banyak hal. Tetapi di dalam membangun kerajaan Allah, dalam membangun tubuh Kristus, dalam membangun sebuah pelayanan, Tuhan menegaskan bukan dengan kuat, bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Rohku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Percayalah saudara, pada saat kita menyatakan ketidakmampuan kita, ketidaksanggupan kita kepada Tuhan, pada saat itulah kita sedang membuka diri kita menjadi wadah untuk kuasa Tuhan dicurahkan, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, untuk awan Tuhan menaungi kita sekalian, sama seperti yang dialami oleh orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Ada tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Itulah kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang menyertai kita ketika kita menyatakan ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita kepada Tuhan. Itu berarti kita bergantung pada Dia dan membiarkan kuasa-Nya bekerja dalam kita, sehingga ketika kita melaksanakan sebuah tugas tanggung jawab pelayanan dan ada keberhasilan, ada buah-buah yang kita hasilkan dalam pelayanan itu, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri kita sendiri, kita tidak membangga-banggakan diri, kita tidak memuji diri kita sendiri, tapi apapun yang kita lakukan mendatangkan keberhasilan dan berbuah-buah, itu semua karena Tuhan, sehingga Tuhan yang patut dimuliakan dan yang disanjung tinggi. Kita dapat berkata sama seperti Paulus berkata bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengarahkan pikiran dan hati kita kepada firman Tuhan akan memperjelas visi pelayanan kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat Tuhan memanggil dan memilih kita, kita memberi tanggapan dan pilihan dan panggilan Tuhan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mengarahkan pikiran dan hati kita ini pada Tuhan, pada firman-Nya. Itu yang pasti memperjelas visi pelayanan kita, sehingga kita dapat bertindak bukan berdasarkan kehendakku, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Karena itu dalam ayat 11 dan 12 dikatakan begini, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Ada penglihatan visi yang Tuhan berikan kepada Yeremia, dan Tuhan tanya apa yang dia lihat, apa visi yang dia lihat yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Maka dia memberi jawab seperti ini, aku melihat sebatang dahan pohon padang. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Percayalah saudara yang kasih, entahkah orang mendengar atau tidak mendengar pemberitaan kita, tapi yang pasti Alkitab berkata di sini, Tuhan sendiri yang siap sedia untuk melaksanakan firman yang kita sampaikan. Jadi dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesetiaan kita untuk menjalankan tanggung jawab pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, Yeremia dia melihat secara jelas visi yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga memperjelas apa yang dia harus lakukan berdasarkan visi yang Tuhan berikan kepada dia untuk menjalankan kehendak-Nya. Saudara, pohon padang itu adalah pohon yang pertama bersemi pada musim semi, dan penglihatan ini menyeratkan kepada kita dua hal. Pertama itu firman Allah melalui Yeremia pasti digenapi. Amin. Orang percaya tidak percaya, firman yang kita sampaikan itu pada saatnya pasti digenapi. Oleh karena itu tanggung jawab kita adalah taat, sampaikan, beritakan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, melalui penglihatan ini, melalui visi yang Tuhan nyatakan kepada Yeremia, Tuhan mau menyadarkan umat Israel, Dia mau menyadarkan kita sekalian bahwa Allah itu hidup, Yesus Kristus hidup, Roh Kudus Dia hidup, Dia ada dalam hidup kita, Dia ada dalam kita. Dialah Tuhan yang mengatur jalannya sejarah untuk memenuhi maksud-maksud Dia dan rencana-rencana Dia bagi kehidupan pribadi kita, bagi gereja kita, dan bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan bagi dunia ini.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang berikut yang kita lihat, sebelum Tuhan menghukum suatu bangsa, Tuhan menyatakan terlebih dulu visi dan misinya pada orang-orang kepercayaan yang untuk diberitakan. Ada orang kepercayaan Tuhan, di mana melalui orang kepercayaan ini Tuhan menyatakan visi dan misi untuk diberitakan, supaya ketika penghukuman Tuhan berlangsung, penghukuman itu adil. Karena jauh sebelum penghukuman dilakukan oleh Tuhan, Tuhan sudah menugaskan orang-orang kepercayaannya untuk memberitakan apa yang menjadi visi misi Tuhan bagi sebuah bangsa, bagi sebuah masyarakat, bagi sebuah gereja. Ayat 13 mengatakan begini, firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kulihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan datang kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan taktanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Penglihatan ini mengacu kepada operasi militer yang dilakukan oleh bangsa yang ada di sebelah utara dari kerajaan Yehuda ini, yaitu Babel. Babel dengan kekuatan tentara yang dimiliki, dia menembung habis-habisan. Dia melakukan serbuan sana besar-besar dan membawa bangsa itu ke dalam pembuangan. Bait suci dibakar. Kenapa itu terjadi, saudara? Oleh karena umat Allah yang seharusnya menjadi umat yang taat, yang melakukan kehendak Tuhan, tapi mereka telah membelakangi Tuhan. Mereka telah meninggalkan Tuhan, dan mereka mempersembahkan korban kepada Allah lain, menyembah buatan tangan mereka sendiri. Saudara, ada orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi telah berbalik untuk melakukan hal-hal seperti ini. Dan ketika mereka tidak bertobat, hukuman Tuhan pasti terjadi. Karena itu Tuhan memanggil kita, memilih kita dengan tujuan untuk pergi memberitakan anugerah Tuhan terlebih dahulu kepada mereka. Kalau mereka bertobat, mereka akan diselamatkan. Kalau mereka berbalik dari hidup mereka yang jahat, mereka akan diselamatkan. Tapi kalau mereka tetap keras hati, mereka tidak mau bertobat, tetap meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, mereka menyembah ilah-ilah lain, Swangi. Oh saudara-saudara, mereka masih terlibat dalam okultisme dan sebagainya. Maka lambat atau cepat hukuman itu pasti terjadi. Tetapi kita sudah memberitakan terlebih dahulu berita anugerah sebagai suatu kepercayaan Tuhan berikan kepada kita. Dan kalau hukuman itu terjadi, Tuhan tidak tuntut lagi tanggung jawab atas darah mereka terhadap kita, karena kita telah dengan setia menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita beritakan kepada mereka. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, menjawab panggilan dan pilihan Tuhan untuk melayani, memerlukan kesiapan diri menghadapi tantangan serta beriman yang sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalau kita menerima panggilan Tuhan, maka jawaban kita terhadap panggilan dan pilihan Tuhan itu untuk melayani diperlukan kesediaan diri, diperlukan kesiapan diri. Mengapa? Karena di dalam melaksanakan tanggung jawab ini ada tantangan. Tantangan itu bisa dari luar, tantangan juga bisa dari dalam.
terjadi perselisihan. Misalnya antara kaum muda yang satu dan kaum muda yang lain. Misalnya antara wanita di WBI itu dengan WBI yang lain, antara kaum bapak dengan kaum bapak yang lain di dalam kaum bapak itu, dalam persekutuan kaum bapak itu, demikian juga di dalam tim-tim yang lain. Karena kalau semuanya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus itu tidak ada masalah. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti artinya dipenuhi kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi kan tidak semua orang juga mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Ada penguasaan diri. Ada saat di mana orang hidup dalam kedagingan, itu menimbulkan perkelahian, pertentangan dan sebagainya. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 5 itu, bahwa orang yang hidup dalam Roh itu tidak mungkin bisa satu dengan mereka yang hidup dalam kedagingan. Ada pertentangan. Jadi ketika kita menerima panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan atas diri kita untuk melayani Dia, maka diperlukan suatu kesiapan diri, suatu kesediaan diri. Karena ada tantangan-tantangan yang kita tidak rekayasa, tapi itu datang dengan sendirinya. Tapi juga di tengah-tengah tantangan itu ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Dia menyertai kita, Dia melindungi kita sampai kesudahan Allah. Karena itu dalam ayat yang ke-17 sampai 19 katakan begini, tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap. Katakan sama-sama, bersiap. Ada kesiapan diri di sini yang Tuhan inginkan untuk kita terapkan dalam diri kita. Seperti halnya Yeremia, Tuhan katakan, bangkit, sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar dalam mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Amin. Jangan gentar. Kenapa kita tidak boleh gentar? Karena penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Nah, kalau kita tidak mempercayai penyertaan Tuhan, lalu kita gentar menghadapi mereka, Tuhan sendiri yang menggentarkan kita lagi. Dan kalau Tuhan sudah melakukan itu, apa jadinya dari kita? Halo, karena itu jangan gentar. Orang musuhi kita itu sudah biasa saja. Firman Tuhan berkata, jangan gentar. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu. Oh dasar saudara, Tuhan yang buat kita kota yang berkubu. Kalau Tuhan yang buat kita kota berkubu, ada nggak senjata yang diarahkan musuh kepada kita kemudian kena kita? Tidak. Kota yang berkubu Tuhan yang bikin itu. Kemarahan orang menimpa kita? Tidak. Kalau Dia melakukan itu bagi kita, Tuhan membuat kita kota yang berkubu, Dia berurusan dengan Tuhan. Yang penting kita percaya dulu penyertaan Tuhan sempurna ini dan menyerahkan hidup kita pada panggilan Tuhan, pilihan Tuhan bagi diri kita untuk melayani Tuhan. Tuhan yang buat kita menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi. Kalau tiang besi ditembak, kira-kira menurut saudara bagaimana? Hancur tidak besi itu? Tiang besi ini kan berbicara mengenai kekuatan Tuhan berikan, sehingga tidak akan membuat kita lemah ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita ini. Dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini. Apa yang dihadapi oleh Yeremia waktu itu? Raja-raja, pemuka-pemuka, imam, dan rakyat negeri. Ini kan orang-orang punya kekuasaan. Tapi Tuhan mengatakan, tidak usah takut, karena aku yang membuat engkau menjadi kota berkubu, tiang besi, tembok tembaga. Itu artinya apa, saudara yang kasih? Artinya begini, walaupun Yeremia itu seorang yang masih muda, tapi Roh Kudus memberikan kepada dia kekuatan rohani, sehingga membuat dia kuat, tegas,
dan berani dalam menjalankan tugas kenabian di zamannya dan generasinya. Zaman dia sudah berlalu, generasi dia sudah berlalu. Zaman ini adalah zaman kita. Kita hidup dalam generasi ini, dan tantangan yang kita hadapi dalam menjalankan misi Tuhan juga tidak mudah, sama beratnya seperti yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Tetapi Roh Tuhan memberikan kepada kita kemampuan rohani yang memungkinkan kita bisa kuat seperti tiang besi, membuat kita tegas seperti tembok yang dikelilingi oleh tembaga, seperti kota yang berkubu. Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat 19 dikatakan begini, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak mengalahkan engkau. Percaya saudara? Ada peperangan rohani yang kita bisa hadapi. Peperangan itu bukan dari manusia yang kelihatan. Peperangan itu dari roh-roh jahat di udara. Tapi firman Tuhan berkata, peperangan yang kita hadapi itu tidak akan mengalahkan kita. Justru kita akan menang. Karena apa? Karena kasih Allah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Percaya ini saudara yang kasih. Dia yang membuat kita untuk mengalahkan orang yang memerangi kita. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus yang sama akan memakai kita dengan cara-cara yang melampaui kecenderungan dan kemampuan alami kita. Dan itulah yang terjadi dengan Yeremia. Yeremia diberitahu, walaupun dia menghadapi para raja, para pejabat, para imam, bahkan bangsa Yehuda sendiri, tetapi saudara yang kasih, Tuhan memberitahukan kepada dia untuk tidak takut. Tapi dia harus terus untuk menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan kepada mereka. Dengan didorong oleh kemampuan yang dia terima dari Roh Kudus, itulah dia berbicara dengan tegas. Dia tabah dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada dia. Karena dia meyakini Allah telah berjanji, Allah yang menyertai, Allah meyakinkan dia bahwa musuh-musuhnya tidak akan bisa mengalahkan dia. Musuh-musuh kita tidak akan mengalahkan kita. Allah berpihak kepada kita. Dan Alkitab berkata, kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada, saudara kekasih. Karena itu ayat terakhir yang kita renungkan dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Siapakah mereka yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Itu nabi palsu, antikris, roh jahat, setan, ular naga, ular tua itu, dengan komplotannya berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Kenapa anak domba bisa mengalahkan? Karena anak domba itu Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala yang dipertuhan, Raja di atas segala raja. Dia Yesus Kristus yang kepadanya kita menyerahkan diri kita, kita mengabdi kepada dia. Ingat baik-baik, dia Tuhan atas segala yang dipertuhan. Amin. Dia Raja atas segala raja. Nah, ini yang luar biasa. Pada bagian ayat selanjutnya dikatakan begini, mereka bersama-sama dengan dia dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita lakukan dengan pola kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus juga akan menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita, saudara-saudara, kalau kita bersama-sama dengan Yesus. Dan siapakah mereka yang disebut sebagai orang-orang yang bersama dengan Yesus? Ada 3 kualifikasi di situ, yaitu mereka yang terpanggil. Kedua,
yang dipilih, dan yang setia. 3 kualifikasi ini harus kita miliki, yang membuktikan bahwa kita bersama-sama dengan Yesus. Itu yang memungkinkan kita diperangi oleh kekuatan jahat. Tidak ada yang mengalahkan kita. Kita yang menang. Karena itu hari ini doa kita satu-satunya, kita minta Tuhan sucikan hati kita, kuduskan hati kita dengan darah Yesus. Dan bagi kita yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, minta Tuhan baptis kita, karena Yesus mau baptis dengan Roh Kudus. Minta Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus yang berkarya bekerja dalam hidup kita, memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus yang hidup dan berkuasa. Dan kita buktikan diri sebagai orang yang hidup bersama dengan Kristus dengan jalan hidup dalam panggilan dan pilihan, dan terus setia melayani Dia sampai Dia datang yang kedua kali, sampai akhir hidup kita di bumi. Amin. Buat firman Tuhan.